Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6991 sampai bab 7000. Heng segera memperingatkannya. Jangan ceroboh. Kita tidak bisa melepaskan tangan kita di depan Steve sekarang. Kita akhirnya menenangkan masalah ini untuk sementara. Kalau kita mengacau, kita mungkin akan menanggung akibat yang lebih besar. Angelo bertanya. Heng, apa maksudmu? Heng berpikir sejenak dan berkata, saya pikir lebih baik tidak khawatir sampai hasil tes saya keluar untuk melihat apakah saya memiliki keracunan pada tubuh saya atau tidak. Dan jika saya diracuni, kita harus melihat kondisi medis di Amerika Serikat untuk melihat apakah bisa didetoksifikasi. Jika bisa didetoksifikasi, maka semua orang akan senang, dan kita tidak perlu dimanipulasi oleh mereka. Jika tidak berhasil, kita bisa saling memberi tahu. Mereka menyampaikan kabar bahwa kita tidak melakukan apapun di pulau itu. Dan kita sebarkan berita bahwa dia dan Tawana bersama-sama dan menghasilkan uang. Angelo berkata, baiklah. Kalau begitu saya mengerti. Tunggu sebentar. Jika Anda punya kabar baik di sana, Anda harus memberi kami masukan secepat mungkin. Heng berkata, perawat memberitahu saya bahwa hasil tes saya akan keluar secara bertahap mulai dari tes darah rutin dalam waktu lebih dari 20 menit hingga keluar di pagi hari. Saya tidak akan tidur malam ini, hanya menunggu hasil keluar. Saya akan menyinkronkannya dengan semua orang di grup. Semua orang langsung setuju. Kalau begitu kita tidak akan tidur lagi. Semua orang akan menunggu bersamamu. Heng sedang dalam suasana hati yang sangat ceria dan berkata sambil tersenyum. Hahaha. Kita memang rekan yang pernah menjadi pelacur bersama. Saya sangat tersentuh dengan persahabatan ini. Saya berharap kita semua dapat selamat dari krisis ini dengan aman dan bertemu lagi di pulau ketika waktunya tepat. Seseorang tersenyum dan berkata, oh, saya hanya tidak tahu pulau mana yang harus kita datangi ketika hari itu tiba. Heng segera berkata, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan membangun sebuah pulau sendiri. Kualitas yang mereka bangun sebelumnya tidak cukup. Tak satu pun dari pulau-pulau ini memiliki bandara pribadi. Jika kita dapat bertahan hidup saat ini dengan aman dan menghemat lebih dari 10 miliar dolar AS, kita hanya perlu mengeluarkan masing-masing 100 juta dolar AS untuk membeli pulau yang sangat mewah. Lalu lengkapi pulau itu dengan membangun landasan pacu. Lalu semua orang bisa terbang langsung ke pulau ini. Oke, Angelo berkata dengan penuh semangat. Saya selalu harus terbang, membuat cadangan mobil, dan membuat cadangan kapal pesiar. Saya juga berpikir tidak mudah untuk pergi ke sana. Jika kita bisa mendapatkan landasan pacu langsung di pulau itu akan menjadi sempurna. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menjadi tertarik dan berkata dengan penuh semangat. Semuanya, saya tiba-tiba punya ide bagus. Itu tergantung apakah Anda tertarik atau tidak. Semua orang buru-buru bertanya. Jika Anda punya ide bagus, segera beritahu saya. Angelo berkata, semua orang telah menonton serial TV Squid Game yang dibuat oleh orang Korea, kan? Jika kita melewati waktu ini dengan aman, sebaiknya kita bermain lebih besar dan membangun pulau secara langsung untuk membuat Squid Game versi kehidupan nyata. Beberapa orang segera menjadi sangat bersemangat dan berkata dengan penuh semangat, ini ide yang sangat jenius. Saya mendukungnya dengan kedua tangan. Heng berkata dengan ragu-ragu. Ini, saudara-saudara. Sejujurnya, meskipun saya mesum, saya tidak terlalu menyukai plot seperti itu. Ratusan orang meninggal sesekali. Tidak apa-apa untuk menyalakan TV. Tapi jika itu menjadi kenyataan, akan sangat merepotkan untuk memiliki begitu banyak mayat dan orang hilang. Angelo segera berkata sambil tersenyum. Ayo kita ubah dia lagi. Kami tidak suka pembunuhan berdarah seperti itu. Jadi kita tidak akan memainkan permainan mereka. Kita bisa memainkan permainan yang kita suka. Coba pikirkan. Kita mencari ratusan remaja putri yang kekurangan uang dari seluruh dunia.
dan membiarkan ratusan dari mereka berkompetisi dan bermain game untuk melayani kita, pasti akan terasa sangat seru. Astaga, sial, Heng bersemangat. Memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Setelah mengatakan itu, dia meraih selangkangannya dan sentuhannya, dan menghela napas dengan depresi. Kita membicarakan topik yang begitu menarik dan tidak ada tanggapan. Aku sangat membenci Charlie Wade dan Steve Rothschild. Angelo meringkuk gigi dan berkata, siapa yang tidak membencinya? Tapi seperti yang kamu katakan, jangan terburu-buru menunggu hasil tesmu. Jika itu benar-benar dapat melindungi kita dari keselamatan, kita akan segera mengubah apa yang baru saja kita diskusikan menjadi kenyataan. Oke, Heng tersenyum dan berkata, semua orang menunggu kabar baik saya di grup. Tuhan akan membantu kita. Seseorang dalam kelompok itu dengan cepat berkata, Heng, lebih baik tidak berdoa memohon berkah dari Tuhan untuk hal semacam ini. Itu tidak pantas. Apa yang kamu takutkan? Angelo tertawa dan berkata, bukankah para pendeta itu berbicara tentang berkat Tuhan setiap hari? Hanya segelintir dari mereka yang masuk penjara. Apa maksudnya ini? Saudara-saudara mengerti segalanya. Hahaha. Haha. Kelompok itu diliputi tawa beberapa saat. 20 menit kemudian, dokter pribadi masuk membawa selembar kain dan berkata kepada Heng, Tuan, hasil tes darah rutin Anda sudah keluar. Semua item tes normal, bahkan indikator gula darah dan lipid darah lebih terkontrol dibandingkan terakhir kali. Awalnya, tampaknya kondisi fisik Anda lebih sehat dibandingkan pemeriksaan fisik terakhir. Heng tersenyum. Saya tidak memikirkan tentang makanan atau makanan akhir-akhir ini. Saya berada dalam kondisi setengah puasa hampir setiap hari. Tidak dapat dihindari bahwa gula darah dan lipid darah saya akan turun. Dokter pribadi tersenyum dan berkata, sepertinya akhir-akhir ini Anda terganggu oleh rumor. Tapi jangan khawatir. Anda tidak perlu khawatir akan hal ini lagi setelah hari ini. Heng mengangguk. Saya harap semuanya baik-baik saja. 1 jam kemudian, indikator darah yang berhubungan dengan jantung juga keluar. Dokter kembali melaporkan bahwa semuanya normal dan sangat sehat. Heng bahkan lebih senang dan menyinkronkan semua kabar baik ke grup. Kelompok penderita sesama ini memang menepati janjinya. Tidak ada yang pergi tidur dan istirahat. Mereka semua tinggal bersama Heng di kelompoknya, menunggu hasil setiap tesnya. Tengah malam, hasil tes toksin keluar. Dokter pribadi tampak gembira dan melaporkan, Tuan, hasil toksin menunjukkan tidak ada racun di tubuh Anda dan Anda sangat sehat. Heng tidak terlalu gembira, tapi bertanya dengan sedikit kecewa, apakah aku tidak terkena racun apapun? Saat ini, Heng berharap bisa mengetahui bahwa dirinya telah diracuni oleh suatu jenis racun. Karena mencari tahu penyebabnya adalah kunci untuk mengatasi penyebabnya. Jika tidak bisa ditayangkan, itu akan sangat merepotkan. Karena tidak dapat dideteksi, pengobatan secara alami tidak mungkin dilakukan. Dokter tidak mengerti mengapa Heng sedikit kecewa ketika mendengar hasil ini. Ia dengan diketahui sabar menjelaskan, racun yang manusia dan sering terpapar ini, pada dasarnya memiliki mekanisme deteksi respon yang cepat. Jika tidak terdeteksi, bukan berarti Anda tidak keracunan. Hanya bisa dikatakan jika Anda diracuni. Anda diracuni oleh racun yang belum ditemukan menurut standar medis saat ini. Bukankah ini berputar? Heng mengerutkan kening. Jika saya benar-benar diracuni oleh racun yang belum ditemukan oleh obat-obatan, maka secara alami tidak akan ada cara untuk mendetoksifikasinya. Bukan? Dokter mengangguk. Pada prinsipnya, memang demikian. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tubuh Anda telah diracuni oleh sejenis racun yang tidak diketahui manusia. Namun, sistem kekebalan dan metabolisme Anda sendiri dapat memetabolisme racun tersebut keluar dari tubuh. Dengan cara ini, Anda tanpa sadar diracuni dan tanpa sadar didetoksifikasi. Heng menghela napas. Saya pasti tidak akan berada dalam situasi ini. Jika saya benar-benar diracuni oleh sejenis racun di tubuh saya, racun itu belum bisa dihilangkan. Saya akan tahu kapan racun itu dihilangkan. Heng belum mau memberitahu dokter bahwa ia menjadi impoten tanpa alasan yang jelas. Ia ingin menunggu diketahui hasil tes keluar dan melihat apakah alasannya bisa langsung dari hasil tes. Jika bisa ditemukan, pengobatan langsung mungkin bisa menyelesaikan masalahnya. Jika tidak bisa ditemukan, biarkan dokter mencari caranya. Segera, hasil tes lainnya dikirim ke bangsal. Anehnya,
Semua pengujian terhadap racun, logam berat, dan zat radioaktif memberikan hasil yang sama. Tidak terdeteksi. Orang normal pasti akan tersenyum gembira di saat seperti ini. Tapi ekspresi Heng saat ini telah hilang. Dan relaksasi yang dia alami di awal juga hilang. Dokter swasta itu sedikit bingung dan bertanya dengan hormat. Tuan, ada begitu banyak hasil bagus berturut-turut. Mengapa ekspresi Anda menjadi semakin serius? Heng mengalami depresi. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mengharapkan hasil yang tidak normal sehingga dia bisa menghubungkannya dengan impotensi yang tidak dapat dijelaskan. Dia hanya bisa berkata, saya pernah mendengar argumen dari orang-orang Tiongkok sebelumnya. Yang mereka maksud adalah bahwa orang yang selalu memiliki masalah fisik ringan akan hidup lebih lama. Dan mereka yang tidak pernah memiliki masalah fisik apapun cenderung tiba-tiba terkena penyakit serius dan meninggal dengan cepat. Apakah menurut Anda pernyataan mereka masuk akal? Ini, dokter swasta itu ragu-ragu sejenak dan berkata sambil tersenyum. Menurut saya itu tidak masuk akal. Ini lebih merupakan bias penyintas. Dan menurut saya, orang dengan banyak masalah kecil tidak hidup lebih lama karena mereka memiliki masalah kecil. Tetapi karena mereka memiliki lebih banyak masalah kecil. Mereka akan lebih sering melakukan kontak dengan rumah sakit dan dokter daripada orang kebanyakan. Dengan cara ini, jika dia memiliki lesi fisik yang besar, seringkali penyakit tersebut dapat ditemukan pada saat pertama. Sambil berbicara, ia menambahkan, adapun mereka yang selalu dalam keadaan sehat dan tidak memiliki masalah, lama-kelamaan mereka akan menjadi ceroboh dan merasa tidak akan ada masalah dalam keadaan apapun. Jika sudah ada sel kanker yang tumbuh di dalam tubuh saat ini, maka pasti akan muncul ketika mereka sakit parah. Pada saat itu, seringkali sudah terlambat untuk mencari dokter. Ya, Heng mengangguk setuju, mengacungkan jempol dan berkata, menurutku apa yang kamu katakan masuk akal. Teman-teman, kalian tetap harus percaya pada sains. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba bertanya pada dirinya sendiri. Tidak, kamu percaya pada sains yang jelek. Saya impoten. Dan sains bahkan tidak dapat mendeteksinya. Ini jelas di luar cakupan sains. Jadi, dia mengemukakan pikiran dokter pribadinya. Apa yang dia katakan tadi? Dia memeluk dirinya sendiri. Oh, namun juga, saya masih berharap menemukan sesuatu yang salah. Dokter swasta itu terkejut beberapa saat, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan orang ini. Dia selalu menghargai hidupnya. Nah, setiap kali ada kelainan, dirinya menjadi lebih gugup daripada orang lain. Dan dia harus menggunakan cara terbaik untuk mengobatinya. Mengapa orang ini berharap dirinya mendapat masalah? Dia tidak bisa memahaminya. Saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima pesan dari dokter yang merawat, meminta segera datang ke kantor. Maka dokter swasta itu segera berdiri dan berkata, Tuan, dokter datang menemui saya untuk sesuatu. Saya pergi dulu dan akan segera kembali. Heng mengangguk. Dan dokter pribadi itu berjalan menuju kantor. Setelah dokter pribadinya pergi, Heng berkata dalam kelompok, saudara-saudara, semua tes saya sejauh ini normal. Ini adalah kabar baik dan kabar buruk bagi saya. Kabar baik adalah, seharusnya tidak ada masalah dengan pankreas saya. Jadi jangan kabelir, saya akan terkena raja kanker. Kabar buruknya adalah, jika tidak ada kelainan pada akhirnya, masalah impotensi kita mungkin tidak bisa dijelaskan dengan obat-obatan. Semua orang langsung merasa dekaden. Saat ini, dokter swasta telah tiba di kantor dokter yang merawat. Dia membuka pintu dan bertanya dengan cepat, Dr. Johnson, apakah ada salahnya menghubungi saya terburu-buru? Dr. Johnson mengangguk dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. George, dibandingkan dengan 3 bulan lalu, hasil pemeriksaan Tuan Heng memiliki kelainan yang buruk dalam satu indikator. Buruk, dokter pribadi itu berseru. Anda tidak tahu bahwa Tuan Heng telah menunggu kelainan sepanjang malam. Dr. Johnson tertegun. Apa yang Anda maksud dengan menunggu sepanjang malam untuk melihat kelainan? Apakah Tuan Heng mengharapkan sesuatu yang tidak normal terjadi pada tubuhnya? Dokter pribadi tersenyum dan berkata, Anda benar. Tuan Heng ingin tubuhnya memiliki sedikit kelainan. Tetapi selalu tidak ada kelainan. Tampaknya hal itu membuatnya semakin cemas. Sialan, dokter. Johnson mengangkat kacamatanya dan berkata dengan canggung. Tetapi Dr. Han tidak mengira indeks K199-nya menjadi tidak normal. Bukan.
Dokter pribadi yang tadi tersenyum menjadi terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berseru. Anda bilang indikator K199 tidak normal. Apakah Anda bercanda? Sebagai dokter pribadi Heng, dia sangat menyadari berbagai indikator penting tubuh. CA199 adalah antigen karbohidrat dan juga dikenal sebagai penanda tumor. Dan penanda tumor yang berbeda seringkali berhubungan dengan masalah tumor di berbagai bagian tubuh. Dalam kebanyakan kasus, jika seseorang tidak memiliki sel kanker di tubuhnya, semua penanda tumor harus berada dalam kisaran normal. Jika penanda tumor tampak tidak normal, kemungkinan besar pasien menderita kanker. Tentu saja, jika penanda tumor tidak normal, belum pasti 100% adanya kanker, tetapi kemungkinannya sangat tinggi. Khususnya K199 ini, berkaitan dengan sistem pencernaan seperti kanker pankreas dan kanker lambung, dan sangat sensitif. Jika indikator ini tidak normal, kemungkinan besar itu adalah kanker sistem pencernaan. Jadi dia segera bertanya, berapa indeks CA199 Tuan Heng kali ini? Dr. Johnson ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. 628. Apa katamu? Dokter swasta hanya merasa pusing. Batas normal CA199 adalah 37. Jika melebihi nilai tersebut berarti ada masalah. Indeks CA199 Heng melonjak menjadi 628. Berdasarkan pengalamannya, ini pada dasarnya merupakan tanda pasti kanker pankreas. Jadi dia segera bertanya, berapa indikator CA199 Tuan Heng 3 bulan lalu? Dr. Johnson menjawab, 3 bulan yang lalu adalah 12. Dokter swasta menyeka keringat dingin. Baru 3 bulan. Dan telah meningkat puluhan kali lipat. Ini terlalu cepat. Johnson mengangguk. Ini memang sangat cepat. Tapi tidak berlebihan untuk kanker pankreas. Beberapa pasien mengembangkan penyakit ini dengan sangat cepat. Dan hilang dalam beberapa bulan. Dilihat dari sini, Tuan Heng bukanlah kelompok dengan pertumbuhan tercepat. Paling-paling. Ini di atas rata-rata. Astaga, dokter swasta itu bertanya dengan gugup. Sebaiknya kita segera melakukan pemindaian seluruh tubuh untuk memastikan ukuran lesi dan apakah sudah menyebar. Tentu saja, dokter, Johnson berkata. Anda harus memberitahu Tuan Heng. Atau haruskah saya yang memberitahu dia dan menjelaskannya dengan jelas kepadanya? Setelah mendapat persetujuannya, kami akan segera mengatur agar perawat menyuntiknya dengan zat kontras. Dan kemudian kami dapat mengatur pemindaian seluruh tubuh. Biarkan aku pergi dan beritahu dia, gumam dokter swasta itu. Aku yang pergi. Aku khawatir dia tidak akan mampu menerima pukulan ini. Setelah mengatakan itu, dokter pribadi itu mengangkut kembali ke bangsal Heng. Saat ini, Heng sedang berbaring di kelompoknya, berbicara kosong dengan saudara-saudaranya. Ketika dia melihat dokter pribadinya kembali, dia tersenyum dan bertanya, bagaimana masalahnya? Dokter pribadi tidak tahu bagaimana cara terjadinya untuk beberapa saat. Jadi dia terbatuk dengan ketidaknyamanan. Tuan Heng, yah, ada yang salah dengan salah satu indikator Anda. Ya, Heng tiba-tiba menjadi bahagia. Berdiri dari tempat tidur. Dan bertanya sambil tersenyum. Indikator mana yang salah? Katakan padaku secepatnya dan buat aku bahagia. Dokter pribadi itu sangat malu. Dia benar-benar tidak tahu jenis obat apa yang salah diminum Heng dan mengapa dia terus mengharapkan sesuatu terjadi pada tubuhnya. Memikirkan apa yang baru saja dia katakan tentang pandangan orang Tionghoa. Dia langsung menanggapi dengan rasa malu. Tuan Heng, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Pandangan yang baru saja Anda sebutkan tentang orang Tionghoa agak sewenang-wenang ketika saya mengalahkan mereka. Sekarang saya beranggapan apa yang mereka katakan masuk akal. Mungkin ada beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Mungkin begitulah mereka menyebutnya metafisika. Heng mengangguk dan berkata setuju. Dunia pada dasarnya beragam. Kita masing-masing hanya dapat melihat sebagian saja. Kita sebenarnya masih sangat mengabaikan bagian yang tidak dapat kita lihat. Saat dia mengatakan itu, dia bertukar tangannya. Jangan membicarakan hal ini. Mari kita mulai bisnis. Bisakah kamu mencari tahu apa yang salah denganku? Dokter swasta itu dengan cepat berkata, tingkat CA199 Anda terlalu tinggi. Heng bertanya penuh harap. Apa yang dimaksud dengan K199 ini? Ngomong-ngomong,
Apakah ini ada tentang kemampuan seksual? Tampaknya akhir-akhir ini saya tidak begitu baik. Mungkinkah ini terkait dengan kelainan indikator ini? Kemampuan seksual. Dokter pribadi itu bingung dan menjelaskan. Tuan Heng, indikator ini tidak ada izin dengan kemampuan seksual. Ini berkaitan dengan kanker pada sistem saluran pencernaan. Dan ringkasannya sangat erat. Sial, Heng bingung dan berseru. Apa maksudmu? Maksudmu, ada indikator kanker yang tidak normal di sistem pencernaanku sekarang, kan? Ya, dokter swasta itu memberanikan diri dan berkata, tidak hanya ada kelainan, tetapi juga kelainan yang sangat besar. Heng gelisah dan bertanya dengan cemas. Apa maksudmu? Tolong jelaskan padaku. Dokter pribadi menjelaskan. Sekarang disimpulkan bahwa Anda memiliki kemungkinan besar menderita kanker saluran pencernaan. Dan kemungkinan terkena kanker pankreas bahkan lebih tinggi lagi. Karena indikator Anda meningkat puluhan kali lipat dalam 3 bulan. Dari 12 menjadi 628. Saat dia mengatakan itu, dokter pribadi bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tuan Heng, siapa yang memberitahu Anda bahwa Anda mungkin menderita kanker pankreas? Orang ini pasti terlalu kuat. Bagaimana dia menilainya? Oh tidak, Heng menjadi telapak tangan karena ketakutan dan bertanya kepadanya. Apa maksudmu? Apakah saya benar-benar menderita kanker pankreas? Dokter swasta tersebut berkata, kami belum 100% yakin. Saya baru berkomunikasi dengan dokter yang merawat. Dia ingin melakukan pemindaian seluruh tubuh pada Anda secepatnya. Untuk melihat apakah ada lesi kanker yang jelas di tubuh Anda. Jika demikian, kami juga akan melihat apakah ada infiltrasi dan penyebaran getah bening dan jaringan di sekitarnya. Jika Anda tidak berkeberatan, kami akan meminta perawat untuk menyuntik Anda dengan zat kontras sekarang dan segera memulai pemeriksaan lebih lanjut. Heng berteriak dengan panik. Sial, aku berharap akan ada masalah kecil selama ujian. Tapi ternyata ada masalah besar. Kenapa kamu menanyakan omongan kosong seperti itu? Atur tesnya dengan cepat. Cepat, cepat. Dokter pribadi dengan cepat berkata. Baiklah Tuan Heng. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera berkomunikasi dan berkoordinasi. Selain itu, jangan terlalu gugup. Kami memiliki ahli kanker terbaik di sini. Jika Anda mengevaluasi untuk operasi hari ini, kami dapat segera melakukan operasi pada Anda hari ini. Heng memarahi. Berhenti bicara omong kosong dan cepat buat pengaturannya. Dokter swasta itu lari karena panik. Baginya, kesehatan Heng berkaitan dengan pendapatannya di masa depan. Jika Heng tetap sehat, dia selalu bisa mendapatkan gaji dari Heng. Dan setiap dia memeriksa Heng, dia juga bisa mendapat dividen dari rumah sakit. Jika Heng memiliki masalah kesehatan yang serius, dokter pribadinya yang merupakan konsultan kesehatan dapat dihentikan. Heng akan langsung pergi ke rumah sakit khusus untuk rawat inap. Saat itu, berbagai ahli akan datang untuk berkonsultasi. Dan dia tidak perlu khawatir. Mentalitas Heng biasanya sangat baik. Tetapi sekarang dengan cepat runtuh. Dia mengangkat telepon dengan cemas dan tergagap dalam kelompok. Saudara, saudara-saudara. Sepertinya ada yang tidak beres. Angelo langsung menggodanya. Oh, selamat, Heng. Aku sudah menunggu kelainan itu sepanjang malam. Dan akhirnya sampai di sini. Kelainan macam apa itu? Heng sedang tidak ingin bertanya-tanya apa maksud Angelo. Ketika dia mengatakan melihatnya ini, dia langsung mengutuk. Angelo, kamu bajingan. Apakah kamu mengutukku untuk mati lebih awal? Angelo merasa sangat sedih. Heng, bukankah kamu sudah mengatakan pada kami bahwa kamu berharap menemukan sesuatu yang tidak normal? Mengapa kamu malah memarahiku? Heng berteriak dengan marah. Saya mengharapkan adanya kelainan. Dan saya hanya mengharapkan kelainan kecil. Saya tidak menyangka akan terkena kanker pankreas. Sialan, sekarang CA199 di tubuh saya telah meningkat puluhan kali lipat. Dan dokter mengatakan bahwa saya memiliki kemungkinan besar terkena kanker pankreas. Suaranya langsung menimbulkan pernyataan di grup. Sepanjang malam ketika semua orang berdiskusi dalam kelompok, mereka masih menonton Charlie. Semua orang mengira Charlie sedang mempermainkannya sebelumnya. Bagaimana mungkin orang sehat seperti Heng benar-benar menderita kanker pankreas? Sekalipun Heng benar-benar mengidap kanker pankreas, bagaimana dia bisa tahu? Sama sekali tidak berdasar. Namun kini setelah mendengar kata Heng,
Persepsi semua orang terhadap semuanya langsung berubah 180 derajat. Angelou berkata dengan panik. Ini berarti semua yang dikatakan Charlie benar. Apakah itu juga membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan impotensi kita kecuali dia? Orang lain juga berkata, "Hei, sepertinya kita masih belum bisa lepas dari telapak tangan Charlie. Aku khawatir kita hanya bisa menaruh harapan kita padanya untuk impotensi." Heng memarahi. "Kamu benar-benar impoten. Sudah berapa lama dan kamu masih memperhatikan impotensi? Saya bahkan tidak tahu berapa hari lagi saya harus hidup." Angelou langsung mengingatkan. "Heng, jika kamu benar-benar terdiagnosis kanker pankreas, segera kembali ke Charlie. Bukankah dia bilang dia punya cara untuk menyembuhkanmu?" Heng tiba-tiba sadar kembali. "Ya, kamu benar. Karena Charlie benar. Maka dia pasti tidak berbohong ketika dia mengatakan dia bisa menyembuhkannya. Setelah saya melakukan pemindaian seluruh tubuh untuk memastikannya, saya akan kembali untuk menemuinya sesegera mungkin." Angelou menghela nafas. "Tiba-tiba aku merasa bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tangan Charlie dalam hidup ini." Seseorang berkata, "Tapi kenapa saya merasa begitu aman?" Pria ini sekilas bisa melihat bahwa ada penyakit serius yang belum pernah terdeteksi oleh dokter sebelumnya. Tanpa peringatannya, Heng mungkin akan menunda pengobatan dan meninggal dalam waktu singkat. Jika kita bisa membangun hubungan baik di masa depan dan menjadi anjing di sisinya dengan jujur, dia seharusnya bisa membantu jika kita benar-benar sakit, bukan? Angelou berkata, "Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi apakah itu bisa menjadi kenyataan atau tidak? Itu tergantung pada apakah dia bisa membuat Heng pulih setelah dia mencarinya. Jika dia benar-benar bisa membuat Heng pulih, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Aku akan menjadi seekor anjing untuk Charlie selama sisa hidup." Melonjaknya indeks CA199 Heng membuat lebih banyak dari cuplikan orang di grup tersebut akhirnya menyadari bahwa Charlie memang memiliki kemampuan tak kasat mata yang dapat mempengaruhi hidup atau mati seseorang. Heng sudah ketakutan saat ini. Dia segera menerima injeksi zat kontras dan kemudian didorong ke ruang CT scan penuh rumah sakit. Mesin-mesin besar berjalan dengan gila-gilaan di sekelilingnya. Getaran, gemuruh, dan alarm yang sangat besar memperkuat ketakutan batinnya. Di masa lalu, peralatan medis canggih semacam ini adalah kekuatan teknologi dan uangnya, dan juga semacam ketenangan pikiran. Tapi sekarang, alat ini membuatnya sangat membingungkan dan ketakutan. Karena pemindaian semacam ini mengharuskan orang tersebut untuk meng-scanning dari awal hingga akhir secara melingkar. Pemindaian ini memerlukan waktu yang lama, yang membuatnya semakin menyiksanya. Tepat ketika dia merasa hampir kehabisan napas, mesin itu akhirnya berhenti dan mendorongnya keluar dari ring besar. Pintu utama yang mengisolasi radiasi perlahan terbuka. Dokter swasta serta beberapa perawat dengan cepat memindahkannya ke tempat tidur bergerak dan mengirimnya kembali ke bangsal. Dalam perjalanan, Heng tidak mau bertanya, apa hasil pemindaiannya. Dokter pribadi menjawabnya, "Tuan Heng, mohon jangan khawatir. Jumlah data yang menyediakan cukup besar. Perlu digabungkan dan dijelaskan oleh komputer. Anda dapat kembali ke bangsal dan menunggu. Saya sudah berkomunikasi dengan dokter yang merawat. Dokter Johnson, dia akan datang dan memberitahu Anda secara langsung segera setelah ada hasilnya. Saya tidak akan membuang waktu dengan mengirimkan pesan di tengah-tengah." "Oke." Heng mengangguk sedikit. Merasa semakin tidak nyaman. Di bangsal, Heng menunggu dengan sedih dan putus asa di tempat tidur selama setengah jam. Dokter yang merawat membuka pintu dan langsung mendatangi tempat tidur Heng. Dia menjelaskan dengan sungguh-sungguh, "Tuan Heng, kami menganalisis hasil pemindaian polos Anda dan menemukan bahwa posisi pankreas Anda memang jelas tidak normal di bawah zat kontras. Kami memanggil banyak ahli untuk datang dan membaca hasil tersebut. Mereka semua sependapat bahwa itu pasti kanker pankreas." Heng dengan cepat bertanya, "Minta hal itu dikonfirmasi melalui hasil." Johnson mengangguk dan berkata, "Hasil tersebut, ditambah dengan kelainan indeks CA199, pada dasarnya dapat memastikannya. Tentu saja, konfirmasi akhir masih memerlukan hasil patologis, dan patologi di atas segalanya." Heng bertanya lagi, "Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Berapa tingkat kanker pankreas saya saat ini?" Johnson berkata, "Saat ini, kami awalnya telah menentukan bahwa ini masih tahap awal dari kanker pankreas. Bagaimanapun,
Pemeriksaan terakhir normal. Dilihat dari hasil pemindaian polos. Tidak ditemukan metastasis limfatik atau jauh. Bagus sekali. Heng menghela napas lega. Kanker stadium awal memiliki tingkat kesembuhan yang jauh lebih tinggi. Dan dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Johnson sedikit kurang optimis saat ini. Dia berkata dengan ekspresi serius. Tuan Heng, kanker pankreas sendiri memiliki prognosis yang sangat buruk. Bahkan pada tahap awal, jika kita melakukan pankreatektomi total, tingkat kelangsungan hidup 5 tahun adalah yang terburuk di antara semua jenis kanker. Heng bertanya dengan gugup. Yang terburuk? Tidak satu kata pun. Johnson berkata. Secara keseluruhan, ini tidak terlalu buruk. Hanya yang terburuk. Heng bertanya. Apakah operasi saya akan efektif? Johnson menjawab. Kami tidak terlalu optimis saat ini karena perkembangannya terlalu cepat. Dalam 3 bulan, indikatornya meningkat 2 kali lipat. Ini membuktikan bahwa sel-sel kanker tumbuh dengan sangat cepat dan mengancam. Semakin banyak jenis kanker, semakin buruk prognosisnya. Heng menyeka keringat dinginnya dan bertanya kepadanya. Lalu apa rencana perawatan yang telah Anda buat untuk saya sekarang? Johnson berkata. Saya datang ke sini untuk mendiskusikan operasi tersebut dengan Anda. Rencana kami saat ini adalah melakukan intervensi secepat mungkin dan melakukan operasi secepat mungkin untuk mengangkat pankreas. Heng bertanya. Berapa lama saya bisa hidup jika pankreas saya diangkat? 5 tahun. Tidak yakin. Johnson berkata. Kanker pankreas adalah yang paling sulit diprediksi saat ini. Tidak hanya berkembang dengan cepat dan sangat mematikan. Terkadang tiba-tiba muncul di organ terdekat setelah diangkat. Jadi itu juga tergantung pada keberuntungan. Tetapi pada dasarnya dapat dipastikan bahwa tidak peduli seberapa dini ditemukan. Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun pasien kanker pankreas kurang dari 10%. Dan tingkat kelangsungan hidup 10 tahun pada dasarnya 0. Pada titik ini, Johnson menambahkan, izinkan saya memberi tahu Anda. Jika kanker adalah tentara Italia selama Perang Dunia II, maka kanker pankreas adalah tentara Jerman selama Perang Dunia II. Heng bertanya, bukankah Hitler pada akhirnya dikalahkan? Johnson menambahkan, dalam metafora ini, tubuh manusia itu sendiri dapat digantikan oleh Polandia. Brengsek, kata Heng. Jika Jepang bisa melakukannya, dia juga bisa mengalahkan Polandia. Ya, Johnson berkata, hanya saja tidak ada kecepatan itu. Kecepatan Hitler menyerang Polandia sama seperti kecepatan berkembangnya kanker pankreas. Kanker pankreas adalah kanker Nazi dan Hitler di dalam kanker. Heng berkemah. Jadi meskipun kamu menggunakan kecepatan tertinggi untuk menghilangkannya, akan sulit untuk hidup selama 5 tahun. Johnson menghibur. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Prioritas utama sekarang adalah menjalani operasi dan reseksi sesegera mungkin. Lebih cepat lebih baik. Yang terbaik adalah memulai pemeriksaan dan persiapan praoperasi sekarang. Dan berusaha untuk melakukan operasi langsung dalam waktu 48 jam. 48 jam. Heng bertanya kepadanya. Mengapa kamu harus menunggu begitu lama? Johnson menjawab. Ada banyak indikator yang perlu diuji sebelum operasi. Operasi hanya dapat dilakukan setelah dipastikan bahwa pasien memenuhi kriteria. Yang paling sederhana adalah memeriksa masalah koagulasi dan penyakit menular. Selain itu, sebelum memulai operasi, tim ahli bedah harus melakukan konsultasi untuk berdiskusi dan merencanakan rencana pembedahan. Hanya jika semuanya sudah yakin barulah operasi dapat dilakukan. Heng berpikir lama lalu berkata, nah, pemeriksaan seperti apa yang harus dilakukan? Kalau perlu darah, cepat lakukan. Bukankah hasilnya sudah diambil? Minta dokter mulai mempelajari rencana penyakit. Ada yang harus saya lakukan dan saya harus pergi ke China. Saya akan mencoba kembali dalam waktu 48 jam. Johnson mengira Heng masih sibuk dengan pekerjaan. Jadi dia segera berkata, Tuan Heng, kondisi Anda saat ini sudah tidak layak untuk bekerja lagi. Anda harus tetap di tempat tidur di rumah sakit dan istirahat yang baik. Tidak, Heng berseru. Saya harus pergi ke China. Jika semuanya berjalan baik, saya akan kembali dalam 48 jam. Anda tidak perlu mengatur agar saya menjalani operasi. Anda cukup memberi saya pemeriksaan lagi. Mungkin saya akan sembuh. Bagaimana mungkin? Johnson berkata tanpa ampun. Tingkat medis Tiongkok secara keseluruhan tidak sebaik kita. Dokter mereka memiliki pengalaman klinis yang kuat. Untuk jenis operasi yang sama,
Dokter kami melakukan lusinan operasi dalam setahun. Sementara dokter mereka melakukan ratusan operasi dalam setahun. Namun, dalam hal teori dasar dan pengembangan obat baru, kami lebih baik. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menandingi kami dalam hal ini. Heng mirip tangannya. Jangan bicara itu dulu. Menurut Anda, tingkat medis di Amerika Serikat adalah yang terbaik di dunia. Tetapi saya hanya memiliki peluang 10% untuk hidup sampai 5 tahun ke depan. 5 tahun. Cepat berlalu. Kamu membiarkanku mati begitu cepat. Aku tidak bisa menahannya. Aku harus disembuhkan. Sembuh total. Johnson buru-buru berkata. Tuan Heng, pemulihan total tidak mungkin. Terlebih lagi, jika kanker pankreas tidak menjalani intervensi yang cepat dan efektif, masa bertahan hidup pada dasarnya hanya setengah tahun. Heng berkata dengan marah. Saya tidak mengatakan untuk tidak campur tangan. Bukankah Anda punya waktu 48 jam untuk bersiap? Lalu saya akan pergi ke China selama 48 jam ke depan. Apapun yang terjadi, saya akan pergi dalam waktu 48 jam. Heng tidak pernah takut mati sebelumnya. Dia merasa selama dia bisa hidup bercukupan dan hidup dengan baik, dia bisa menghadapi kematian dengan tenang. Tentu saja. Menurut asumsinya sendiri, karena dia sangat kaya dan sangat peduli dengan kesehatannya, dia akan melakukan intervensi dan mengatasi masalah apapun secepatnya. Dalam hal ini, hidup sampai usia di atas 80 tahun seharusnya tidak menjadi masalah. Namun dia tidak pernah mengira bahwa meskipun dia memberikan begitu banyak perhatian, dia akan menangani penyakit pembunuh super seperti kanker pankreas. Sekarang dia hanya ingin segera bertemu Charlie dan meminta Charlie untuk menyembuhkannya apapun yang terjadi. Maka ia segera menghubungi awak pesawatnya dan meminta pesawat pribadi tersebut segera mengisi bahan bakar dan melakukan pemeriksaan rutin sebelum lepas landas. Dan dia sendiri segera meninggalkan rumah sakit dan naik mobil menuju bandara. Heng tidak pernah sesibuk ini dalam hidupnya. Dia baru saja terbang ke China 2 hari yang lalu, dan terbang kembali kemarin malam. Setelah mendarat selama beberapa jam untuk pemeriksaan, dia harus terbang kembali. Dia juga menghitung waktunya. Saat ini masih pagi di Tiongkok. Saat dia mendarat, itu akan menjadi malam waktu Tiongkok. Jadi, dalam perjalanan ke bandara, mau tak mau dia ingin menelepon Matt Finkelstein dan bertanya untuk membantu menghubungkan Steve. Lalu menemui Steve untuk menyampaikan beberapa kata baik untuknya. Tapi kalau dipikir-pikir saat itu masih pagi di China, tidak ada masalah untuk menelepon Matt Finkelstein. Tapi Steve pasti belum bangun. Jika dia benar-benar mengganggunya sekarang, dia mungkin tidak akan dimarahi. Jadi dia memutuskan untuk naik pesawat dulu. Menunggu 3 atau 4 jam setelah pesawat lepas landas. Dan ketika waktu setempat di Aurus Hill mencapai pagi hari, dia akan menggunakan telepon satelit di pesawat untuk berbicara dengan Matt Finkelstein. Lebih dari 1 jam kemudian, pesawat pribadinya lepas landas dari Bandara John F. Kennedy di New York melawan terbitnya matahari. Untungnya, dia relatif kaya, dan jet pribadinya memiliki kemampuan terbang langsung ke Aurus Hill. Jika tidak, dibutuhkan waktu lebih dari 16 jam untuk mendarat transit dan mengisi bahan bakar. Heng terjaga sepanjang malam, dan hari sudah pagi, tapi dia masih belum merasa pusing. Tidak ada yang bisa tidur dalam situasi ini. Tetapi meskipun dia tidak bisa tidur, tubuhnya sangat lelah, dan bahkan kelopak matanya terus-menerus berkelahi. Dia mencoba memejamkan mata untuk beristirahat. Namun saat ia menutup matanya, ia merasa seolah-olah ada sel kanker yang berkeliaran di tubuhnya. Ia merasa sangat putus asa dan tidak berdaya. Setelah pesawat mulai terbang di atas lautan, tak mau dia mengangkat telepon dan menelepon Matt Finkelstein. Saat ini, Matt Finkelstein sedang menikmati sarapan di kamar hotel. Dia sekarang sedang berbaring, tinggal di Tiongkok memberikan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu, ketika kemarahan masyarakat mencapai puncaknya, dia tidak bisa tidur nyenyak sama sekali dan selalu khawatir akan dibunuh. Belakangan, bahkan berkembang hingga ia tidak berani tidur meski sedang duduk di pesawat pribadi dan terbang di angkasa. Akhir-akhir ini, pesawat pribadi Amerika mengalami berbagai masalah. Kadang menabrak ini, kadang menabrak itu. Dia takut pesawatnya menabrak sesuatu saat sedang terbang, dan dia akan mendapat masalah. Dengan cara ini benar-benar pepatah yang mencerminkan Tiongkok kuno.
Sama sekali tidak ada tempat untuk kematian. Namun, sejak dia mengikuti Steve ke China, dia bisa tertidur setiap malam selama dia pergi tidur. Dan saat kepalanya menempel di bantal, dia dijamin akan tidur sampai subuh. Kualitas tidur bisa dikatakan terbaik yang didapat. Merasa senang setelah sarapan, Matt berencana untuk bersantai sedikit hari ini dan mencoba berolahraga di gym dan kolam renang hotel. Tidak akan ada masalah keamanan. Setelah terbiasa dengan lingkungan hotel, dia bisa berjalan-jalan di jalanan Aurus Hill sendirian. Saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah menjawab telepon, dia mendengar suara Hank. "Matt, tolong beritahu Tuan Steve secepatnya. Saya ingin mengajak Tuan Wade makan malam bersama saya malam ini." Dulu, dirinya hanyalah seorang kepala ayam yang memberikan berbagai layanan menarik kepada Hank, seperti halnya Bustar tua di zaman dahulu. Saat itu, Hank sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai sahabat, melainkan hanya sebagai pelayannya. Tapi sekarang dia tidak bisa lagi mendefinisikan Hank. Dia sekarang adalah antek Tuan Steve. Apa urusan Hank? Jadi, dia berkata dengan malas, "Hank, apakah Anda bisa membuat janji dengan Tuan Wade jika Anda mau?" Steve adalah kepala kedua keluarga Rothschild. Menyampaikan Anda menyampaikan beritanya jika Anda mau. Anda sendiri terlalu menyanjung. Hank berteriak. "Matt Finkelstein, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Jangan lupa bahwa kamu hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh kami, orang-orang yang punya uang." Matt Finkelstein tersenyum dan berkata dengan nada menghina. Itu benar-benar meringkuk. "Hank, aku bukan lagi anjingmu. Aku anjing Tuan Rothschild. Dan bahkan anjing Tuan Wade. Apa kamu mengira aku takut padamu?" Hank tidak menyangka dia akan berani berbicara seperti ini. Dan dia tiba-tiba menjadi marah. Tapi ketika dia hendak mengutuk, dia tiba-tiba menyadari ada masalah. Matt Finkelstein sekarang menjadi orang yang benar-benar berbeda. Dan dia tidak punya ancaman apapun. Sebaliknya, sekarang jika dia ingin membuat janji dengan Charlie melalui Steve, dia harus memintanya untuk melakukan sesuatu. Setelah hening beberapa saat, dia hanya bisa berkata sambil tersenyum, "Matt, kita semua teman. Jangan bicara terlalu kasar. Kamu pasti tidak takut padaku. Apakah kamu takut atau tidak? Sebaliknya, aku harus meminta bantuanmu." Matt Finkelstein merasa jauh lebih baik saat mendengar Hank begitu memahaminya. Dia sebenarnya tahu betul di dalam hatinya bahwa jika orang ini benar-benar ingin bertemu Charlie untuk sesuatu, dia tidak akan bisa menekannya dan tidak melaporkannya. Jadi, dia dengan tegas berhenti dan bertanya kepadanya, "Bukankah Anda baru saja kembali ke Amerika Serikat kemarin? Mengapa Anda mengundang Tuan Wade makan malam lagi malam ini? Mungkinkah Anda tidak pergi? Hilang?" Hank menghela napas dan mendesah. "Saya kembali tidak lama setelah saya pergi. Saya di pesawat sekarang. Saya ada urusan penting untuk menemui Tuan Wade." Matt Finkelstein bertanya dengan heran. "Astaga, Tuan Wade pasti sudah mengungkapkannya kepada Anda, kan? Apakah Anda benar-benar didiagnosis menderita kanker pankreas?" Hank berkata dengan depresi. "Berhentilah kelaparan. Tuan Wade benar-benar hebat. Dia membuat saya impoten. Jadi saya menjadi impoten. Dia bilang saya menderita kanker pankreas. Saya benar-benar menderita kanker pankreas. Dokter mengatakan bahwa kemungkinan saya bertahan selama 5 tahun kurang dari 10%. Saya sekarang berubah pikiran dan memutuskan untuk mengikuti Tuan Wade selamanya." Matt Finkelstein berseru. "Saya pernah mendengar Tuan Rothschild dan Tuan Rhodes dari Heaven Spring berbicara tentang Tuan Wade. Tuan Rhodes berkata bahwa Tuan Wade memiliki julukan yang disebut naga sejati di dunia. Dan sepertinya dia memang pantas mendapatkan gelar itu." Hank memohon, "Matt, demi menjadi teman, tolong cepat sapa Tuan Rothschild. Ini telepon satelit saya. Jika terjadi sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.